Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 05048086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 3 milik saya. Jadi langsung saja saya demonstrasikan untuk tugas milik saya. Ya, pada kesempatan kali ini untuk tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di sini terdapat studi kasus ya pada tugas 3 ini. Maksud saya pada tugas 3 ini, di mana soalnya hampir mirip dengan tugas 2 ya. Hanya saja di sini ada permainan array. Jadi sama ya, masih menginput golongan karyawan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Lalu golongan tersebut disimpan di bagian array gaji, seperti itu. Lalu sama juga untuk yang bagian lembur, persentase lemburnya ya, gaji lembur, itu juga sama, nantinya akan disimpan di bagian array juga, seperti itu. Jadi nantinya akan ada 2 array yang menyimpan golongan karyawan dan satunya lagi menyimpan persentase lembur, seperti itu. Jadi langsung saja saya buat pertama, saya ke Eclipse, IDE Eclipse. Nah, di sini saya sudah membuat file kelasnya ya, itu tugas 3 untuk mempersingkat waktu. Jadi ini saya sudah buat kelas tugas 3. Sisanya tinggal saya lanjutkan lagi. Yang pertama saya buat metode main terlebih dahulu tentunya untuk pertama ini. Lalu yang saya perlakukan pertama yaitu menginisialisasi gaji pokok yang disimpan pada suatu array. Di sini arraynya saya beri nama array ini ya, integer gaji pokok seperti ini. Ini saya beri enter ya biar ada pembedaan. Nah, yang pertama tadi 5 juta ya. Nah, ini seperti ini. Biar memudahkan ada spacernya atau separatornya. Seperti itu. Nah, lanjut. Untuk yang berikutnya yaitu 6.500.000. Dan juga yang terakhir 9.500.000. Lalu saya buat langsung juga untuk yang persentase lembur. Di sini saya menggunakan array dengan tipe double ya, karena menyimpan nilai desimal. Jadi langsung saja saya beri nilai desimalnya yaitu 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan juga 0,38. Nah, di sini sudah. Lalu saya berikan input ya atau scannernya biar user bisa memasukkan suatu nilai. Ini seperti ini, saya import dulu. Nah, sudah saya importkan. Lalu selanjutnya saya lanjut ya ke pengkondisiannya saja langsung. Oh, yang pertama ini ya, memberi golongan dulu ya, inisialisasi golongan yang nantinya saya gunakan juga sebagai validasinya. Nah, ini saya beri validasi terlebih dahulu agar golongan yang diinputkan itu memang harus A, B, dan C. Jadi ini saya buat dulu untuk validasinya. Mungkin untuk memperingkas waktu saya percepat ya.
Nah, ini untuk validasi mengenai golongannya. Jadi di sini saya berikan perulangan while ya, seperti ini. Pertama saya inisialisasi golongan dengan empty string ya, seperti ini. Lalu ada golongan valid ini saya beri tipe boolean yang berinisialisasi awal false. Ini sebagai patokan ya, atau sebagai flagging mengenai golongannya itu valid atau tidak, sesuai atau tidak, yaitu antara A, B, atau C. Nah, di sini ada pengkondisian jika tidak valid akan melakukan pertama dicek dulu ya. Nah, di sini dicek apakah golongan itu equals dengan A, or B, or C. Jika tidak antara ketiganya ini, jika sama antara ketiga ini, berarti golongannya akan menjadi true, sehingga ini akan lanjut ke proses yang berikutnya atau codingan di bawahnya. Namun jika tidak sesuai, jika tidak termasuk A, tidak termasuk B, dan tidak termasuk C, maka program akan mengeluarkan pesan error seperti ini, yaitu golongan harus A, B, atau C, dan silakan mengisi lagi, dan program tidak akan lanjut ke bagian berikutnya atau tidak lanjut ke codingan bawah, melainkan harus melakukan input ulang sampai golongannya sesuai atau benar, seperti itu. Jadi ini saya lanjutkan lagi untuk yang bagian berikutnya, yaitu sama saya tambahkan juga untuk yang jam lembur ini saya beri validasi pula agar jam lembur yang diinput itu harus angka dan tidak boleh negatif ya, atau harus antara 0 dan lebih dari 0, seperti itu. Jadi tidak boleh di bawah 0 atau tidak boleh negatif. Saya buat terlebih dahulu untuk sistem validasinya. Ya, ini sudah jadi untuk sistem validasi dari jam lemburnya. Jadi ini pertama saya beri nilai -1 dulu ya sebagai nilai awal atau inisialisasi. Nah, di sini juga ada flagging jam valid atau patokan ya, nantinya akan jadi patokan jamnya itu valid apa enggak dengan tipe boolean dan bernilai awal false. Sama saya tambahkan juga yaitu while di sini. Nah, pertama pastikan menginput ketika kondisinya sedang false terlebih dahulu, makanya saya beri kondisi seperti ini, ada notnya. Jadi ketika pertama kali dicek akan dilakukan pengecekan, yaitu untuk bagian input jamnya, seperti itu. Di sini jam lemburnya ini akan diparse menjadi integer atau diparsing menjadi angka, sehingga memang kalau misalnya yang diinput itu berupa angka, maka akan masuk ke bagian error. Ini saya tambahkan juga blok try catch ya, untuk memudahkan fungsi dari pembacaan validasi ini. Jadi ketika memang dari awal sudah tidak integer, atau tidak angka, maka akan langsung masuk ke pesan error ini. Nah, di bagian blok try-nya ini juga saya berikan pengkondisian lagi. Ketika jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 0, maka valid ya. Tetapi jika di bawah itu atau di bawah 0, maka akan error pula, yaitu jam lembur tidak boleh negatif. Silahkan coba lagi. Sama ya seperti yang bagian atas ini. Jika di sini masuk error atau tidak valid, nah dia akan meminta user untuk menginput ulang, atau program tidak akan dilanjutkan, atau codingannya yang bawah tidak akan dijalankan. Di bawah ini akan berhenti ya, tidak akan dilanjutkan, seperti itu. Itu untuk pengkondisiannya. Nah, setelah maksud saya itu untuk validasinya. Nah, setelah validasinya di sini mulai bagian pengkondisiannya, yaitu yang pertama gaji dulu ya. Menghitung gajinya, yaitu saya beri
variabel in gaji seperti ini dengan tipe integer ya. Lalu mulai ke bagian pengkondisian, yaitu ketika yang pertama ya, ketika equals dengan A, maka gaji yang di sini ya, variabel ini akan diisi dengan gaji pokok berindeks 0 seperti ini. Jadi ketika golongannya equal dengan A, ini salah, golongannya ini equals dengan A, maka gajinya ini akan diambilkan dari array gaji pokok berindeks 0. Ini ya berarti. Nah, di sini ini ada typo sedikit. Nah, ini untuk yang ketika equals A. Lalu saya lanjutkan. Ini saya copy ya, biar cepat, memperingkas waktu juga. Nah, seperti ini. Ketika B, maka akan mengambil gaji pokok berindeks 1. Nah, ini array gaji pokok berindeks 1 berarti ini ya. Nah, sama pula jika yang terakhir, ketika equals dengan C, maka akan mengambil indeks 3. Seperti itu. Oh, maksud saya indeks 2, sorry. Nah, indeks 2. Seperti ini. Jadi ini sudah terambil semua ya. Nah, untuk golongan memang nantinya gaji pokok akan diambil ya sesuai dengan indeksnya. Nah, seperti itu. Ini untuk golongan karyawan. Lalu mulai ke bagian penghitungan lemburnya. Jadi sama, kita pertama mengambil gaji lemburnya terlebih dahulu, inisialisasi terlebih dahulu mungkin dengan nilai 0 untuk awalnya, karena belum bernilai ya, sehingga diberi 0 aja. Terus ketika gaji lemburnya itu, ya yang pertama dicek dulu ya, kalau memang lebih dari 0, maka akan masuk ke pengkondisian. Nah, ini if bersarang ya, atau nested if seperti ini. Nah, di sini ketika jam lemburnya itu sama dengan 1 seperti ini. Nah, maka gaji lemburnya akan berisi, pertama mengambil variabel gaji dulu, gaji yang di sini yang sudah disesuaikan dengan golongan-golongannya. Nah, di sini akan diambil, dikeluarkan di bagian sini, dikalikan dengan persentase lemburnya atau persentase ini ya, gaji lembur maksud saya. Nah, ini mengambil indeks 0 seperti ini. Oh, persen lembur ya, sorry. Nah, ini harusnya persen lembur sesuai dengan nama variabelnya. Nah, ini persen lembur. Lalu selanjutnya yaitu ketika bernilai, saya copy saja, else ketika apabila ketika gaji lemburnya bernilai 2, sama di sini tinggal mengganti 2 seperti ini. 1 indeks ya, karena indeks kan dimulai dari 0. Jadi ketika mengambil anggota kedua berarti artinya indeks ke-1 seperti ini. Nah, ini lanjut seterusnya. Ini saya beri 3. Untuk ketika 3 maka akan mengambil persen lembur berindeks 2. Ini juga sama, ketika 4 maka akan mengambil indeks 3. Lalu ini yang terakhir ya, ketika lebih dari atau sama dengan 5 maka akan mengambil indeks terakhirnya yaitu indeks 4. Ini kan ada 5 ya, 5 anggota, berarti indeks yang terakhirnya adalah 4, 0,38 ini berarti. Nah, di sini sudah ya untuk pengkondisian, sehingga langsung saja ke bagian kalkulasinya, yaitu pertama saya beri variabel bernama total penghasilan dengan tipe data
double karena ada tadi ya desimalnya yang mengambil dari persentase lembur itu. Nah, ini double total penghasilan sama dengan gaji dikali gaji lemburnya. Gaji lembur kan ini ya yang udah dikondisikan seperti itu. Lalu tinggal dikeluarkan saja ke bagian sistem outnya atau ditampilkan ya di layar. Misal saya beri variasi ya biar nanti keluarnya cukup bagus ya. Rincian penghasilan. Ini saya copy. Saya copy. Yang pertama saya akan tampilkan dulu golongannya. Golongan mengambil dari variabel golongan seperti ini. Lalu saya beri lagi yaitu mungkin gaji pokok juga saya tampilkan pula. Gaji ya tadi ya, nama variabelnya. Terus lembur saya beri jamnya ya, jam lemburnya. Nah, seperti ini, tambah variasi lagi jam satuannya. Lalu gaji lemburnya saya perlihatkan pula. Gaji lembur ya. Nah, terakhir tinggal mengeluarkan total penghasilan. Seperti ini. Jadi ini sudah ya secara program. Terakhir tentunya jangan lupa di close ya inputnya. Nah, seperti ini ya. Ini coba saya jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada perintah masukkan golongan karyawan A, B atau C. Nah, misal saya beri A. Masukkan jam lemburnya, misal saya 1. Nah, nanti akan keluar ya. Golongan A itu gajinya 5 juta. Lalu ada pula, ini total penghasilannya jadi 75E12. Ini ada yang tidak beres nih. Bagian total penghasilannya keluarnya malah seperti ini. Ini saya coba betulkan terlebih dahulu. Ini harusnya ditambah bukan dikali ya. Saya ada typo ya. Jadi saya coba ulang lagi. Nah, ini misal A. Lalu beri saya jam lemburnya 1. Nah, ini akan keluar 5 juta. Lalu gaji lemburnya 6. Gaji lemburnya menjadi 15 juta. Dan total penghasilnya 5 juta ditambah 1.500.000 menjadi 6.500.000 seperti itu. Ini coba saya tes pula untuk yang validasinya ya. Misal pertama saya salahkan dulu, misal ini kan A, B, C. Nah, misal saya input D. Nah, dia tidak bisa ya, error golongan A. Ada pesan errornya, golongan harus A, B atau C, dan disuruh untuk menginput ulang. Jadi ini misal benar B ya. Nah, tapi ini misal jam lemburnya saya beri angka. Saya beri huruf seperti ini, bukan angka ya. Nah, ini juga tidak bisa. Misal saya beri -1 juga tidak bisa. Akan muncul error untuk mengharuskan menginputkan berupa angka dan tidak boleh negatif. Nah, ini misal harus saya isi 3 misal. Nah, ini baru benar dan program akan jalan seperti itu. Kurang lebih seperti itulah mengenai
pekerjaan tugas 3 milik saya untuk di bagian sesuai dengan studi kasus tugas 3 ya, yaitu tambahan di bagian array-nya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah mengenai tugas 3 milik saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.